Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Dan yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga burung teman-teman selalu jos dan selalu juara ketika dilombakan. Nah, kemarin ada yang tanya bagaimana sih cara membedakan ciblek gunung jantan dan ciblek gunung betina untuk yang masih lolohan. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas, mudah-mudahan ya, karena saya juga belum begitu paham, tapi mudah-mudahan tips dari saya semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin memelihara burung ciblek gunung, saya sarankan untuk memelihara dari lolohan ya teman-teman. Karena ketika kita memelihara dari lolohan, keuntungannya lebih besar dibanding kita memelihara dengan yang sudah dewasa ataupun dewasa hutan ya teman-teman. Pertama, ketika kita memelihara dari lolohan, tentu saja kita bisa membuat burung tersebut lebih jinak atau lebih mudah untuk dirawat. Kedua, tentu saja burungnya bisa dimaster dengan suara sesuai yang kita inginkan. Lantas, bagaimana sih cara membedakan ciblek gunung jantan dan betina, terutama buat yang masih trotol atau masih lolohan? Karena buat yang sudah dewasa mungkin bisa dibedakan dari ekor ya teman-teman. Biasanya yang jantan ekornya lebih panjang dibanding dengan yang betina. Apalagi ukuran tubuhnya juga lebih besar dibanding dengan yang betina. Beda cerita ketika kita memilih burung ciblek gunung jantan dan betina yang masih lolohan. Lantas apa sih perbedaannya? Pertama, buat yang jantan ukuran tubuhnya lebih besar dibanding dengan yang betina. Kedua, bisa dilihat dari kepalanya ya teman-teman. Biasanya yang jantan kepalanya juga lebih besar dibanding dengan yang betina. Nah, buat yang betina biasanya lebih kecil. Terus bisa dilihat lagi dari bagian mata ya teman-teman, dimana buat yang jantan matanya lebih menonjol dibanding dengan yang betina, dan tatap matanya pun sangat tajam dibanding dengan yang betina yang hanya terlihat sayup ya teman-teman. Ketika kita melihat dari bagian kaki, tentu saja yang jantan lebih panjang kakinya dibanding dengan yang betina. Jari-jarinya pun tentu lebih panjang dibanding dengan yang betina. Jika kita melihat dari warna bulunya ya, buat yang jantan lebih gelap dibanding dengan yang betina. Biasanya buat yang betina warna bulunya lebih terang. Jika cara-cara tadi masih diragukan lagi, lebih baik teman-teman pilih salah satu dari satu sarang ya. Jika anaknya 3, lebih baik teman-teman pilih satu yang paling besar saja. Jika anaknya 2 pun sama, pilih yang paling besar saja. Nah, seperti contoh yang ini ya teman-teman, menurut saya ini adalah yang jantan dan ini adalah yang betina. Atau bisa saja ini disebut gembling ya teman-teman. Nggak tahu jantan, nggak tahu betina. Tapi kalau gembling itu biasanya condong ke betina ya teman-teman. Dan ini hanyalah contoh ya teman-teman. Tapi menurut saya, feeling saya kuat ini adalah yang jantan. Lalu, bagaimana jika burungnya hanya 1 ekor saja? Sisa orang-orang milih ya teman-teman. Misalnya kita mau beli ciblek gunung dari teman kita, tapi burungnya cuma 1. Nah, itu bisa kita minta jaminan ya. Kita minta jaminan cukup 1 minggu saja. Biasanya dari lolohan. Nah, ketika burungnya sudah bisa makan sendiri, mulai mandiri, mulai makan sendiri, burungnya mulai ngeriwik ya teman-teman. Kalau yang jantan, biasanya kalau yang jantan mulai ngeriwik bareng dengan mulai bisa makan sendiri. Beda halnya dengan yang betina. Kalau yang betina sama sekali tidak ngeriwik ya teman-teman, hanya diam saja. Nah, itu ya teman-teman buat membedakan ciblek gunung jantan dan betina buat yang masih lolohan. Lantas bagaimana sih buat yang sudah dewasa tapi bukan tua ya, baru dewasa, ekornya sudah panjang? Misalnya kita mau beli ciblek gunung dari kios maupun dari teman kita, misalnya ada 10 ekor gitu ya teman-teman, tapi burungnya sudah dewasa, muda hutan ya, bukan tua hutan ya. Minimal paruhnya masih kuning, paruhnya masih paruh anak ya, masih kuning. Nah, di sininya tuh masih kuning ya teman-teman. Biasanya kalau buat burung yang memiliki warna, itu burungnya masih trotol atau belum ganti warna. Sebenarnya sama halnya dengan yang tadi ya teman-teman. Biasanya kalau ngeriwik itu yang jantan, karena kalau yang betina itu tidak ngeriwik sama sekali ya teman-teman. Nah, oke, lebih akurat lagi bisa dilihat dari bagian ekor ya teman-teman. Kalau ekornya sudah keluar seperti ini. Pertama, buat yang jantan. Nah, biasanya kalau ekor burung sih rata-rata 12 ya semua. Buat yang jantan memiliki pola ekor seperti ini ya teman-teman. Yang pertama yang atas ya panjang, terus yang kedua panjang lagi, terus makin pendek, dan jaraknya antara yang panjang dan yang pendek itu sangat jauh ya teman-teman. Apalagi yang ekor pertama itu yang biasanya
teman-teman kicomania sebut itu dengan ekor jago. Nah, buat yang ekor jago itu biasanya lebih panjang dibanding dengan yang lain. Nah, beda halnya dengan yang betina ya teman-teman. Kalau yang sebelah sini ini yang betina. Ini contoh buat yang betina ya. Biasanya yang betina jarak antara ekor yang satu dengan yang lain lebih dekat. Nah, sedangkan kalau yang jantan jarak antara bulu ekor dengan bulu ekor yang lain itu lebih jauh. Apalagi buat yang paling atas, yang paling panjang, itu jaraknya sangat jauh sekali ya teman-teman. Beda halnya dengan yang betina. Semuanya pendek-pendek, makanya ekornya pun lebih pendek dibanding dengan yang jantan. Nah, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman bagaimana cara membedakan ciblek gunung jantan dan betina. Sebenarnya saya juga masih belajar ya teman-teman, tapi mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat dan semoga sukses selalu untuk teman-teman kicomania, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.